Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan membahas mengenai berpikir komputasional. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan bahas dulu terlebih dahulu yaitu peta konsep dari berpikir komputasional, di mana pembahasan yang ke-1 adalah proposisi, yang kedua negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diferensi. Yang ketiga deduktif, induktif, dan aduktif. Dan yang keempat bilangan desimal, linier, dan heksadesimal. Berikutnya yang kelima adalah mengenai pemecahan masalah atau problem solving. Baik, berpikir komputasional sebagai pendahuluannya. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional dibangun dengan dasar dan batasan proses komputasi. Entah proses tersebut dieksekusi oleh manusia atau mesin. Metode dan model komputasional memberikan kemampuan bagi kita untuk memecahkan masalah dan mendesain atau merangkai sistem yang tidak bisa kita tangani sendiri. Berpikir komputasional mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggambar konsep berdasarkan teknologi komputer. Berikut ini adalah karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, berdasarkan konsep, informatika tidak hanya mempelajari tentang cara penulisan kode program, melainkan diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Yang kedua, kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di zaman sekarang. Dan yang ketiga, berpikir komputasional untuk memecahkan masalah dan tidak membuat orang mencoba berpikir seperti komputer. Yang keempat, saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran matematis dan pemikiran teknis. Kelima, sebuah gagasan dan bukan sebuah benda. Karakteristik yang keenam diperlukan bagi setiap orang dimanapun. Dan yang ketujuh, secara intelektual menantang dan mengharuskan masalah saintifik dapat dipahami dan diselesaikan. Dan kedelapan, orang yang memiliki kemampuan komputasional dapat menguasai informatika dan melakukan apa saja. Baik, kita bahas bagian yang pertama mengenai logika proposisi. Logika proposisi ini merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Prosesi yang benar berkorespondensi dengan fakta. Kalau proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Ada 4 elemen proposisi. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga kopula, dan yang keempat quantified. Sebagai contoh, proposisi yang pertama 2 ditambah 3 sama dengan 5. Proposisi yang bernilai benar. Yang kedua, contoh yang kedua, Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia. Prosesi yang bernilai benar. Contoh yang ketiga, X tambah 5 sama dengan 7. Nah, ini bukan termasuk proposisi karena nilai X belum ditentukan. Yang keempat, 5 ditambah 2 sama dengan 8. Proposisi yang bernilai salah. Berikutnya, contoh yang kelima, jam berapa pesawat Garuda sampai di Bandara Soekarno-Hatta? Nah, ini bukan proposisi karena belum ditentukan.
Baik, ada proposisi majemuk, di mana di sini menjelaskan kemajemukan proposisi atau anteseden dan konsekuen yang dipadukan. Anteseden ini sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas satu subjek dan dua predikat atau bisa juga terdiri dari dua proposisi tunggal. Kita perhatikan contoh kalimat proposisi majemuk berikut ini. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjeknya adalah bayam, predikatnya sayuran, dan obat alami penurun darah tinggi. Berikutnya antisedannya yaitu kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan, dan kuda merupakan simbol kejayaan. Menjadi konsekuen, kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Nah, itu proposisi. Sedangkan bagian yang kedua kita akan menjelaskan mengenai logika negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi. Berikut adalah negasi atau ingkaran, yaitu suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah, dan sebaliknya. Berikut tabel kebenarannya. Nah ini tabel kebenarannya ditandai dengan P, dan ini adalah tanda dari negasi atau ingkaran. B sama dengan pernyataan bernilai benar, dan S pernyataan bernilai salah. Artinya jika suatu pernyataan P benar, maka bernilai salah. Kita lihat contohnya. P sama dengan S mencair jika dipanaskan. Ingkarannya, S tidak mencair jika dipanaskan. S tidak mencair jika dipanaskan. Nah, itu ingkarannya. Berikutnya adalah konjungsi, yaitu pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan disebut konjungsi. Berikut tabel kebenaran dari konjungsi ditandai dengan P dan Q. Untuk tandanya adalah sebagai berikut. Kita langsung saja kepada contohnya. Diberikan dua pernyataan berikut. P sama dengan sapi berkaki 4, benar. Q, sapi memiliki gading, salah. Kalimat konjungsinya yaitu sapi berkaki 4 dan memiliki gading. Nah, ini salah. Nah, jadi ini pernyataan dari konjungsi. P ini tandanya, kemudian Q. Contoh berikutnya, kalimat 2 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Kalimat di atas bernilai benar karena P2 adalah bilangan genap, benar. Q 2 adalah bilangan prima, benar. Dikarenakan keduanya bernilai benar, maka dipastikan di atas bernilai benar. Nah, kita lihat tabel kebenarannya sebagai berikut. B dan B sama dengan B. B dan S itu akhirnya S tabel kebenarannya. Kalau P-nya S, Q-nya B, jadi dikonjungsikan jadi S. S, P-nya S, Q-nya S, maka dikonjungsikan jadi S. Baik, berikutnya adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau, sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau disebut disjungsi. Berikut adalah tabel kebenarannya. Kita langsung saja pada contoh. P di sini kerbau berkaki 4, benar. Q, kerbau memiliki gading, salah.
Nah, ini atau ya, pernyataan atau kalimat disjungsinya yaitu sapi berkaki 4 dan memiliki gading. Dan di sini adalah disjungsinya yaitu atau. Disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataannya salah. Nah, bisa kita lihat tabel kebenarannya sebagai berikut. Contoh kedua, 4 adalah bilangan genap dan bilangan prima. P-nya 4 adalah bilangan ganjil, salah. Q-nya 4 atau bilangan prima, salah. Maka disjungsi hanya akan bernilai salah jika keduanya salah. Nah, inilah tabel kebenaran untuk contoh kedua, yaitu sama-sama salah. P-nya S, Q-nya S atau salah, dan disjungsinya salah atau S. Berikutnya adalah implikasi. Pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika, maka, sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata jika disebut implikasi. Berikut tabel kebenarannya, kita langsung kepada contoh. Kerbau berkaki 4. Benar untuk P-nya. Sedangkan Q, kerbau memiliki gading. Nah, di sini kalimat implikasinya yaitu jika sapi berkaki 4, maka sapi memiliki gading. Nah, ini salah. Jika, maka. Lihat tabel kebenarannya. Implikasi hanya akan bernilai salah jika anteseden P benar. Nah, ini benar. Dan konsekuennya Q, ini anteseden, ini konsekuen. Itu salah. Nah, ini tabel kebenarannya bisa kita lihat. Contoh yang kedua, 4 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Nah, ini kedua-duanya baik anteseden maupun konsekuennya P 2 adalah bilangan genap benar. Anteseden konsekuennya 2 adalah bilangan prima benar. Kalimat implikasinya yaitu jika 2 adalah bilangan ganjil, maka 2 adalah bilangan prima benar. Kita cek dari tabel kebenarannya. Implikasinya hanya akan bernilai salah jika anteseden yaitu P benar dan konsekuennya yaitu Q salah. B benar, S salah, jadi salah. Sekarang diferensi. Diferensi menurut Collins Dictionary adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Contoh, Sally mendengar alarm asap di rumah tetangganya dan mencium bau daging gosong. Disimpulkan, Sally dapat menyimpulkan bahwa masakan tetangganya terbakar atau gosong. Nah, itu kesimpulan. Berikutnya, contoh yang kedua, Harry melihat Harry melihat remah-remah kue di ruang tamu dan coklat di sekitar mulut putrinya. Harry dapat menyimpulkan bahwa putrinya makan kue di ruang tamu. Itu kesimpulannya. Nah, itulah diferensi. Demikian pembahasan kita kali ini. Nanti akan diperjelas dengan kita mengisi LKPD dan kita berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kedua ini. Semoga dapat dipahami dan selalu diulang-ulang agar dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.